Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat empek-empek khas Palembang. Ini empek-empeknya benar-benar lembut banget, kenyal, gak keras sama sekali. Gimana cara buatnya? Ikuti videonya sampai selesai ya. Pertama-tama di sini saya akan buat kuah cukonya terlebih dahulu. Di sini saya pakai gula aren asli Lubuk Linggau, bentuknya bulat hitam seperti ini, tapi ini nggak pahit sama sekali. Dan ini teman-teman bisa dapatkan di online dengan harga Rp30.000 1 kilonya. Gulanya enak, manis, nggak ada rasa pahitnya, jadi ini cocok untuk bikin cuko, kuah pempek atau makanan lainnya. Selanjutnya di sini saya pakai asam jawa yang tanpa biji. Nah, saya pakai yang ini, asam jawanya merek Gunung, dan ini hanya saya pakai setengahnya aja, nggak semuanya ya dari satu bungkus ini. Selanjutnya segini saya pakai cabai rawit hijau sekitar 100 gram, atau teman-teman kalau mau lebih pedas boleh ditambahkan. Dan 15 siung bawang putih, 60 gram gula pasir, 30 gram garam. Selanjutnya saya pakai sekitar 1,5 liter air, dan ini bumbu cabai dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Langkah pertama, kita masukkan dulu air, ini sekitar 500 ml dulu aja ke dalam panci. Kemudian masukkan gula arennya, dan ini kita masak sampai gula arennya benar-benar mencair. Kalau mau diiris halus-halus supaya lebih cepat juga boleh ya. Lanjut, kita siapkan ini asam jawanya, kita beri sedikit air, lalu ini akan kita peras dan hanya kita ambil airnya saja. Ini untuk memerasnya saya sudah mencuci tangan dengan bersih ya, jadi saya peras dengan tangan aja seperti ini sampai asamnya benar-benar keluar. Nah, kalau sudah keluar seperti ini bisa kita saring, kita ambil airnya. Lalu sisa asam jawanya ini akan kita tambahkan lagi air sedikit dan kita peras kembali sampai dia mengeluarkan lagi air asamnya. Ini bisa kita lakukan secara berulang kali sampai airnya benar-benar bening dan bersih ya. Kenapa asam jawanya harus diperas? Karena ini kalau kita peras asam jawanya nanti rasanya akan beda dengan yang langsung dimasukkan. Asamnya akan lebih berasa ya. Ini dilakukan bisa 3-4 kali pemerasan sampai airnya sudah benar-benar bening. Dan ini dia hasilnya. Jika sudah, langsung kita masukkan ke dalam air gula aren yang sudah mendidih. Sebelum dituang ke dalam panci, ini tetap kita saring terlebih dahulu ya, karena dia tetap ada gumpalan kotoran dari si asam jawanya. Jadi biar hasilnya lebih bersih lagi aja. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata. Dan ini kita masak, tunggu sampai dia benar-benar mendidih dan gulanya benar-benar larut. Baru kemudian kita masukkan cabai giling dan juga bawang putih gilingnya. Supaya saat kita masak ini tidak terlalu bau langu ya. Jadi kita tunggu airnya sampai benar-benar mendidih. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel saya, jangan lupa bantu subscribe ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video saya yang lainnya, dan juga untuk membangun channel saya lebih berkembang lagi. Kita aduk-aduk lagi ini semua bahannya sampai dia tercampur rata. Kemudian bisa juga langsung kita masukkan garamnya. Jika kuahnya sudah mendidih dan benar-benar sudah agak kental, ini bisa langsung kita masukkan 1 liter lagi airnya dan kita masak kembali sampai dia matang dan bumbunya sampai harum. Untuk proses pemasakan setelah bumbu dimasukkan ini kira-kira sekitar 15 menitan ya, karena supaya bumbu-bumbunya ini benar-benar matang sempurna, tidak bau langu. Bisa sambil kita tes rasa untuk asin dan juga rasa gurihnya, ini bisa teman-teman cek dulu, kalau kurang asin bisa ditambahkan. Jika sudah pas bisa kita angkat, dan sebelum kita tuang ini kita saring terlebih dahulu supaya ampasnya bisa tersaring dengan bersih. Tapi kalau teman-teman lebih senang yang ada ampasnya juga ini nggak ada masalah ya. Cuman saya biar lebih bersih ini kita saring supaya lebih halus untuk kuahnya.
Nah, ini sudah selesai, kita tunggu dingin dan ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan membuat empek-empeknya. Saya siapkan 1 kilo ikan tenggiri dan ini tepung tapioka tapi nggak saya pakai semua, saya pakai sekitar 850 gram. Kemudian ada kaldu ayam, garam, gula pasir, mecin, dan juga ini saya pakai 5 siung bawang putih dan 1 sendok teh merica. Ini sudah dihaluskan supaya pempeknya lebih ada rasanya ya. Selanjutnya siapkan wadah yang lebih besar dan kita masukkan ikan tenggiri gilingnya. Nah, untuk ikan tenggirinya ini saya beli online aja, jadi saya beli yang udah langsung digiling, tidak ikan utuh ya. Ikannya kita remas-remas seperti ini, kemudian kita masukkan 400 ml air es, tapi ini airnya kita masukkan secara bertahap dan kita remas-remas lagi sampai tekstur ikannya menjadi benar-benar halus. Untuk airnya ini bertahap aja ya, kita masukkan sedikit demi sedikit. Untuk proses peremasan ini teman-teman bisa diuleni dengan tangan seperti ini atau juga bisa teman-teman pakai mixer atau juga boleh dengan blender supaya teksturnya menjadi benar-benar halus banget. Nah, ini setelah kita remas-remas dan setelah airnya sudah mulai agak semua kita masukkan dan ini terakhir kita masukkan airnya. Untuk menguleni ikannya ini benar-benar sampai teksturnya mulus dan halus seperti ini ya. Selanjutnya kita masukkan bumbu giling, kaldu ayam, dan juga mecin. Ini wajib pakai mecin ya supaya pempeknya lebih enak. Kemudian kita aduk lagi sampai semua bumbunya tercampur rata sambil kita remas-remas. Ini belum kita masukkan garam ya. Untuk garam kita masukkan terakhir aja. Nah, jika sudah semua bahannya tercampur rata, baru kemudian terakhir kita masukkan garam dan juga gula. Setelah garam masuk, ini teksturnya nanti dia akan lebih mengental dan ini diaduknya harus lebih cepat dan sebentar aja, nggak boleh lama-lama ya jika garam sudah masuk. Karena kalau kelamaan diaduk setelah dimasukkan garam, nanti pempeknya akan alot dan keras. Nah, ini sudah cukup, selesai, semua sudah tercampur aja. Kemudian kita masukkan tepung tapiokanya. Di sini saya masukkan bertahap sedikit demi sedikit dulu. Dan diaduknya sampai dia benar-benar tercampur aja, tidak perlu sambil diuleni terlalu kuat atau tidak perlu terlalu diremas-remas. Catat ya, ini tepung terigunya tidak 1 kilo saya masukkan, tapi hanya 850 gram aja. Dan ini saya tidak pakai tepung lain, tepung terigu atau tepung apapun tidak saya pakai, ini hanya pure semuanya tepung tapioka. Jika tepungnya sudah selesai kita masukkan sebanyak 850 gram dan sudah tercampur semua, kita cek ini seperti ini sudah bisa kita bentuk adonan atau belum. Adonannya tidak terlalu lengket dan juga tidak terlalu keras ya. Siapkan alas dan beri tepung, kemudian ambil adonan. Ini untuk adonannya saya timbang masing-masing 100 gram untuk saya bikin pempek lenjer. Kemudian gilas memanjang seperti ini. Ini gampang banget, nggak lengket sama sekali karena adonannya pas dan dia tidak terlalu lembek adonannya. Jika sudah memanjang seperti ini, kemudian langsung kita siapkan air panas yang sudah mendidih dan jika sudah mendidih langsung kita masukkan dan kita rebus semuanya setelah kita cetak. Saat merebus pempeknya jangan diaduk-aduk, biarkan dia mengapung sendiri sampai ke atas. Jika sudah dia mengapung ke atas, diamkan dulu sampai 5 menit baru diangkat ya. Untuk memasak pempek ini kira-kira sekitar 15 menitan, jika sudah bisa kita tiriskan. Nah, ini untuk pempek lenjernya yang sudah selesai direbus dan sudah dingin, ini akan saya coba potong. Untuk motongnya juga ini tidak terlalu keras karena benar-benar empuk dan kenyal. Teman-teman bisa lihat teksturnya, dia benar-benar lembut banget, kenyal banget, tapi ini nggak keras sama sekali ya. Matang sempurna sampai dia ke bagian dalamnya dan ini bisa langsung kita makan, nggak perlu digoreng juga udah bisa. Ini udah enak banget. Rasa ikannya benar-benar berasa banget, ini super banget dan ada rasa bumbunya, jadi ini gurih, enak banget, bumbunya berasa dan ikannya juga benar-benar berasa. Adonannya nggak alot sama sekali, kenyal dan benar-benar lembut banget. Selanjutnya kalau ini teman-teman mau goreng juga boleh langsung digoreng atau dipotong-potong seperti ini dulu, atau jika mau disimpan di freezer juga boleh, ini bisa tahan sampai 3 bulanan. Selanjutnya saya akan membuat empek-empek telur. Kita siapkan 2 butir telur dan kita aduk.
Ambil 100 gram adonan, kemudian kita bulatkan terlebih dahulu, lalu kita gilas panjang sedikit seperti ini dan kita bolongi tengahnya dengan jari jempol kita seperti ini ya, sambil kita bolongin dan kita isi dengan isian telur. Ini isinya setengahnya aja, jangan sampai full. Kemudian kita tutup secara perlahan supaya tidak ada yang bocor. Sambil kita mencetak seperti ini, jangan lupa siapkan air didihan untuk kita merebus pempeknya. Jika sudah selesai kita cetak, langsung kita masukkan ke dalam panci yang sudah airnya mendidih. Nah, lanjut kita bikin adonan selanjutnya. Saya praktekkan lagi. Kita bulatkan dulu adonannya, kemudian kita gilas memanjang seperti lenjer, tapi tidak terlalu besar atau tidak terlalu panjang. Dan kemudian jika sudah, ini kita bolongi bagian tengahnya dengan jari jempol kita sambil kita putar seperti ini. Jika sudah, kita masukkan kuning telurnya. Ini setengahnya aja, jangan terlalu full supaya tidak terlalu tumpah untuk kita tutup. Dan kita rapatkan seperti ini ya. Ini rapatnya harus benar-benar rapat supaya tidak ada bagian yang bocor. Lakukan semuanya sampai selesai dan sampai adonannya habis. Nah, ini pempek telurnya udah jadi dan sudah siap untuk kita hidangkan. Ini bisa langsung kita makan atau juga bisa digoreng terlebih dahulu. Kalau saya lebih seneng yang langsung direbus seperti ini, langsung saya makan. Ini enak banget, berasa banget ikannya. Untuk satu resep ini saya dapat 10 pieces empek-empek telur dengan ukuran 100 gram, 6 pieces lenjer dengan ukuran 150 gram, dan 10 pieces lenjer dengan ukuran 100 gram. Cukup banyak kan? Gimana teman-teman mau mencobanya di rumah? Selamat mencoba di rumah ya.